Nurul. Hari ini Bunda akan bercerita tentang kisah yang menceritakan tentang mimpi. Sebelum kita mendengarkan kisahnya, yuk sama-sama kita berkenalan dengan tokoh yang ada dalam cerita ini. Yuk kita kenali bersama-sama. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Kadang Bini Gangguli. Saya bermimpi menjadi seorang dokter yang hebat. Coba teman-teman tebak, kira-kira saya anak laki-laki atau anak perempuan? Wah, teman-teman, ada yang bisa tebak tidak? Kadang Bini Gangguli, atau biasa dipanggil Kadang Bini. Kadang Bini anak laki-laki atau anak perempuan ya? Betul, Kadang Bini adalah seorang anak perempuan. Nah, hari ini kita akan mendengarkan kisah tentang Kadang Bini yang bermimpi menjadi seorang dokter, yang berjudul Perempuan Juga Bisa Menjadi Dokter. Yuk sama-sama kita dengarkan kisahnya. Bertahun-tahun yang lalu, tinggallah seorang anak perempuan bersama keluarganya di Bhagalpur, India. Dia bernama Kadang Bini Gangguli. Suatu hari, tiba-tiba nenek Kadang Bini jatuh sakit. Kadang Bini dan keluarganya menjadi sedih. Kadang Bini berkata kepada ayahnya, "Ayah, nenek sedang sakit, segeralah panggil dokter." Ayah Kadang Bini menjawab, "Nenek tidak mau dipanggilkan dokter laki-laki. Nenek hanya mau diobati oleh dokter perempuan saja." Kadang Bini bertanya lagi, "Lalu, mengapa kita tidak panggilkan dokter perempuan saja, Ayah?" Ayah kemudian menjawab lagi, "Di desa kita tidak ada dokter perempuan. Di desa kita hanya ada dokter laki-laki saja." Mendengar jawaban ayahnya, Kadang Bini menjadi bingung dan bertanya-tanya, mengapa di desa kita tidak ada dokter perempuan? Lalu Kadang Bini berkata kepada dirinya sendiri, "Kelak ketika besar, aku akan menjadi seorang dokter perempuan yang hebat." Kadang Bini bertekad untuk menjadi seorang dokter yang hebat agar dia bisa mengobati perempuan dan juga wanita serta anak-anak perempuan lainnya yang tidak mau berobat dengan dokter laki-laki. Sejak bertekad untuk menjadi seorang dokter perempuan yang hebat, Kadang Bini pun sering belajar dan giat membaca banyak buku. Dia terus belajar, memahami banyak buku, dan dia juga menjadi rajin sekolah. Hingga bertahun-tahun kemudian, Kadang Bini bisa melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi, tempat di mana orang-orang bisa belajar menjadi seorang dokter. Hingga tibalah saatnya, Kadang Bini pergi ke sebuah kota yang bernama Kalkuta. Pada saat itu, perempuan-perempuan di kota Kalkuta tidak ada yang berpikir untuk menjadi dokter. Orang-orang terus saja berkata, "Perempuan tidak bisa menjadi dokter. Hanya laki-laki saja yang bisa menjadi dokter." Tapi siapa sangka perempuan juga bisa menjadi dokter. Mendengar perkataan orang-orang di sekitarnya, Kadang Bini tidak patah semangat. Dia justru semakin giat dalam belajar. Dia terus belajar, teguh, dan yakin bahwa dia bisa menjadi seorang dokter. Hingga kemudian Kadang Bini berhasil menjadi perempuan pertama yang bersekolah di Calcutta Medical College, tempat orang-orang belajar untuk menjadi dokter yang hebat. Kadang Bini terus saja belajar dan belajar di Calcutta Medical College,
hingga dia bisa menyelesaikan pembelajarannya di Calcutta Medical College dan menjadi perempuan pertama yang lulus menjadi dokter saat itu. Kadang Bini pun akhirnya menjadi dokter perempuan perintis yang kemudian disusul oleh perempuan lainnya, yaitu teman dari Kadang Bini yang juga merupakan seorang perempuan. Tidak sampai di situ, Kadang Bini juga harus bersemangat hingga dia melanjutkan pendidikannya ke luar negeri. Dia naik pesawat, kemudian mendarat di Inggris. Kadang Bini melanjutkan belajarnya di Inggris. Kadang Bini belajar tentang kedokteran di Inggris bersama teman-teman perempuan lainnya. Dia terus belajar hingga dia berhasil lulus menjadi seorang dokter perempuan yang hebat dari sekolah ternama di Inggris saat itu. Ketika lulus, apa yang dilakukan Kadang Bini ya teman-teman? Kadang Bini memutuskan untuk kembali ke kotanya di kampung halamannya, yaitu Bhagalpur, India. Kadang Bini menaiki pesawat lagi dan mendarat di kampung halamannya. Saat itu dia disambut dengan gembira karena Kadang Bini berhasil menjadi perempuan pertama yang menjadi dokter di kotanya saat itu. Kadang Bini merasa bangga dengan dirinya sendiri karena dia berhasil mencapai mimpinya untuk menjadi seorang dokter yang hebat. Kadang Bini lalu berkata kepada dirinya, "Saat ini aku sudah berhasil menjadi seorang dokter yang hebat. Aku ingin perempuan-perempuan lain juga memiliki mimpi yang sama seperti mimpi. Apapun mimpi mereka, aku yakin mereka pasti akan bisa mencapai mimpi yang mereka inginkan. Aku teringat, waktu kecil aku bermimpi untuk menjadi seorang dokter. Aku berkata pada diriku sendiri untuk bisa menjadi dokter yang hebat di kemudian hari. Dan kini aku bisa membuktikannya. Aku sekarang bisa menjadi dokter yang hebat." Nah, teman-teman juga jangan takut untuk bermimpi. Teman-teman juga bisa bermimpi menjadi apapun yang kalian inginkan. Perempuan juga bisa bermimpi. Nah, itulah tadi apa yang dikatakan Kadang Bini kepada dirinya sendiri dan juga teman-teman yang saat ini sedang mendengarkan kisah dari Kadang Bini. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman. Mimpi Kadang Bini untuk menjadi dokter perempuan akhirnya terwujud. Dengan cara apa? Dengan cara dia belajar, menjadi pribadi yang tekun dan tidak takut bermimpi. Siapa yang di sini juga memiliki cita-cita yang sama seperti Kadang Bini? Adakah anak-anak yang mau menjadi dokter seperti Kadang Bini? Wah, hebat sekali. Untuk menjadi seorang dokter yang hebat seperti Kadang Bini, anak-anak tidak boleh takut untuk bermimpi dan meraih cita-cita setinggi langit. Itulah tadi kisah inspirasi dari seorang perempuan pemimpi bernama Kadang Bini Ganguly dari Bhagalpur, India. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini. Sampai bertemu di kisah-kisah lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.